Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di sorga, syukur bagimu atas hari baru yang boleh kami alami, nafas kehidupan yang boleh kami rasakan pada saat ini. Semua itu karena kasih dan kebaikan-Mu bagi kami umat-Mu. Pada saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu memenuhi seluruh diri kami, agar kami mampu untuk memahami firman-Mu dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Sedari awal Allah menciptakan alam semesta dan manusia sungguh baik adanya. Dan Allah menghendaki agar manusia mengenal kebenaran dan memperoleh keselamatan. Kata Rasul Yohanes, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Harapannya demikian, tetapi dalam kenyataan sangat berbeda yang dialami. Yang berbeda adalah manusia jatuh dalam dosa dan melanggar kehendak Allah. Dosa adalah segala kuasa yang mengurung, yang membelenggu, dan yang memperbudak manusia. Akibat dosa, hubungan dan relasi manusia dengan Allah menjadi retak. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kata Rasul Paulus. Dan inilah masalah yang dialami oleh manusia yang berbeda dengan rencana Allah sebelumnya, bahwa sesungguhnya Allah menghendaki agar manusia mengenal kebenaran, tetapi juga memperoleh keselamatan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan,
Jawaban Allah atas masalah atau persoalan yang dihadapi oleh manusia adalah dengan mengaruniakan putra tunggalnya. Sebab begitu besar kasih Allah bagi manusia, maka Allah mengaruniakan putranya yang tunggal bagi dunia dan bagi manusia, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hal ini mau menunjukkan bahwa sifat Allah yang Maha Rahim. Allah tidak menghukum, melainkan merangkul. Allah tidak menghakimi, melainkan menemani. Allah tidak jauh, melainkan dekat. Allah tidak meninggalkan kita manusia, melainkan mengasihi kita manusia. Dan untuk mengaruniakan putranya, maka Allah membutuhkan kesediaan seseorang yang istimewa untuk mengandung Yesus, dan pribadi itu adalah Maria. Dalam Injil suci yang kita dengarkan tadi, malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Mula-mula Maria bingung, mula-mula Maria ragu-ragu dan tidak mengerti akan salam dan pesan dari malaikat. Tetapi di akhir Injil hari ini, Maria dengan rendah hati menyatakan kesediaannya untuk mengandung dan melahirkan Sang Immanuel, Sang Penyelamat, dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, Injil suci yang kita renungkan hari ini meninggalkan beberapa pesan penting bagi kita. Yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita manusia tatkala kita jatuh dalam dosa dan pelanggaran. Yang Tuhan buat adalah Dia mengasihi, bukan meninggalkan kita. Dia merangkul, bukan menghukum kita. Dia menemani, bukan menghakimi kita. Hal ini mau menunjukkan bahwa Tuhan sungguh mengasihi makhluk ciptaannya agar senantiasa memperoleh keselamatan. Yang kedua, belajarlah dari Maria dalam Injil suci bahwa Maria menerima kepercayaan dari Allah untuk menjadi ibu Yesus. Barangkali kita juga diberi kepercayaan di status apapun kita. Maka berusahalah untuk setia dan bertanggung jawab dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan. Jadilah pribadi yang berguna bagi orang lain. Jadilah pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Dan jadilah pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati dan menolong kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, seluruh diri kami, agar kami berani dan mampu untuk melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Walau tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.